Iya Pak. Iya berangkat semua. Alhamdulillah. Oh kelas 7 ya, aktif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah nih Pak. Berangkat semua ini ya? Iya Pak. Sebelum mengawali mata pelajaran kali ini, akan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya dan dia silakan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita memasuki bab 4 ya, kebinekaan Indonesia. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Setiap siswa silakan berdiri. Iya Pak. Kita menyanyikan lagu sambil tepuk tangan ya. Punya Pak. Oke. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Lahir pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa Kita bilang bersama. Oke, terima kasih. Oke, lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu juga termasuk pada materi kebinekaan Indonesia. Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menghargai dan menjelaskan keragaman gender, suku, dan budaya di Indonesia. Kemudian, kalian mampu menghargai dan menjelaskan keragaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Yang ketiga, kalian bisa berkontribusi menjaga nilai kebinekaan Indonesia dan sesuai dengan tingkatannya. Ya, nanti pada pembelajaran kita akan belajar tentang keragaman gender, keragaman suku, keragaman budaya, dan keragaman agama, keragaman ras, dan antar golongan, dan juga menjaga nilai penting kebinekaan. Yang pertama, keberagaman gender. Salah satu keberagaman yang perlu diperhatikan adalah gender atau keragaman berdasarkan jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Keragaman ini tentu bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama. Keberagaman berdasarkan gender ini perlu diperhatikan. Dan selanjutnya, pengertian gender. Gender adalah jenis kelamin. Keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Tapi bukan secara fisik ya, bukan laki-laki itu berjenggot, laki-laki itu berkumis. Tapi keragaman ini terjadi karena ada adat istiadat atau kebiasaan di dalam kebudayaan suatu masyarakat. Oke, dari gambar tersebut ada sebuah gambar seseorang. Kira-kira ada yang tahu gambar siapa itu? Oke, ini Raden Ajeng Kartini. Dia adalah seorang tokoh nasional yang gender. Setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki setiap anggota masyarakat maupun warga negara itu sama. Tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial tetangga, maupun di masyarakat. Kemudian perempuan dan laki-laki haknya sama dalam bekerja, dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas sosial, politik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksud sebagai kesetaraan gender. Nah, dalam slide kali ini kesetaraan gender itu diutamakan, yaitu antara mencari pekerjaan,
tentang sosial, bahkan di dalam kelas kalian itu bisa ketuanya mungkin dalam kelas ini Mbak Nadia ya, itu termasuk kesetaraan dalam gender. Kemudian selanjutnya, nah di Indonesia itu pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat. Di antaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983. Kemudian selain itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan. Sedangkan untuk kegiatan politik, 30% dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat harus perempuan. Oke, dalam hal ini kesetaraan gender itu lebih condong ke mana? Perbedaan gender itu lebih condong ke arah perempuan atau ke laki. Di sini ada pertanyaan? Belum ada. Kalau itu Bapak ingin bertanya, kesetaraan gender yang ada di sekolah itu seperti apa sih? Yang sudah kalian lakukan? Itu pemilihan OSIS kan? Pemilihan OSIS. Ya, pemilihan OSIS kan sekarang banyak yang OSISnya itu perempuan Perempuan. juga. Kalau di kelas, Ketua kelas. Bapak sini ketua kelasnya Mbak Nadia ya? Iya. Itu termasuk kesetaraan gender ya. Oke, kita masuk ke keberagaman suku. Berdasarkan survei tahun 2010, Badan Pusat Statistik BPS menyebut bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 1.340 suku. Jika dipandang dari bahasa serta budayaannya, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya 300 suku yang berada di Indonesia. Kemudian suku itu sendiri adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa. Kemudian adat istiadat hingga kebiasaan. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang paling banyak sukunya di Indonesia. Namun suku yang berbineka atau beragam itu menjadi satu kesatuan antara lain dengan berbahasa yang sama. Nah, pada keragaman suku ini terdapat perbedaan apa saja? Dari yang Bapak bacakan tadi, Jawa. ada perbedaannya apa saja? Dalam Ada bahasa, adat istiadat, kebiasaan. Perilaku, Pak. perilaku. Nah, kita lanjut pada daerah Papua dan Maluku. Wilayah Papua dan Maluku memiliki jumlah suku paling banyak, terutama di kawasan Papua yang bergunung-gunung. Dengan medan yang sulit jika masyarakat terpisah satu sama lain. Hal ini menimbulkan banyaknya suku dan perbedaan bahasa di sana. Kemudian suku di sana yang paling besar adalah Asmat dari Mai hingga Arfak. Suku-suku pantai Papua memiliki banyak hubungan dengan suku-suku Maluku seperti Ambon, Kai, Ternate, dan suku-suku di pulau ke daerah Bali dan Nusa Tenggara. Ada 3 kelompok suku di kawasan ini. Di daerah paling barat adalah suku Bali yang tinggal di Pulau Bali dan Pulau Lombok. Lalu ada suku Sasak yang menjadi suku utama di Pulau Lombok. Sedangkan di wilayah timur di Nusa Tenggara terdapat puluhan suku. Suku-suku utama di daerah ini adalah Timor, Alor, Sumba, dan suku-suku di Flores seperti Ende, Jawa, hingga Manggarai. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Suku Laut Bajo juga ada di daerah Sulawesi, di wilayah selatan, tenggara, tengah, hingga utara. Namun suku-suku utama di daerah ini adalah Bugis, dan Makassar, serta Minahasa. Terdapat pula puluhan suku lain Sulawesi seperti Tolaki, Buton, Mandar, Toraja, Kaili, Gorontalo, hingga Sangir. Kemudian di Kalimantan ini memiliki rumpun suku Dayak yang jumlahnya bisa mencapai ratusan. Seperti di Papua, banyaknya suku Dayak di Kalimantan terjadi karena wilayah terpisah oleh hutan serta hutan yang sangat lebat. Selain itu, suku-suku Dayak Kalimantan juga memiliki suku Banjar, Bugis, Melayu, dan peranakan Tionghoa yang sudah berabad-abad bermukim di Kalimantan. Kita itu Jawa. 4 suku utama di Jawa adalah suku-suku yang paling banyak warganya di Indonesia. 4 suku ini adalah Jawa, Sunda, kemudian ada Madura, Saka, Banten. Selain itu di Jawa juga terdapat 3 suku, yakni Tengger dan Osis di Jawa Timur, serta suku Baduy di Banten. Di Pulau Sumatera
wilayah timur Pulau Sumatera serta kepulauannya merupakan wilayah utama suku Melayu. Dari suku inilah bahasa Melayu Nyebar dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Indonesia. Sejak berabad-abad silam sehingga dijadikan bahasa Indonesia. Kemudian suku utama di pantai barat terdapat Minang, sedangkan di paling utara Aceh. Selain itu terdapat suku Tapanuli, Batak, Toba, Karo, Pasemah, Renjang, Lebon, Tiawe, Nias, Malas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan dengan pengerjaan tugas masing-masing kelompok. Bapak akan membagi beberapa kelompok, yaitu Mbak Nadia dan Mbak Neni, kemudian Mas Fuad dan Mas Lutfi ya. Bagikan bisa dilihat tugasnya masing-masing. Iya. Ini dikerjakan 10 menit ya. Jika ada pertanyaan tentang soalnya bisa ditanyakan. Nah, apakah sudah selesai semua ya? Ya. Masing-masing kelompok bisa maju ke depan. Kelompok satu dulu dari Mbak Nadia dan Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri dari Arianti dan teman saya Nadia Lutfi Novitasari akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pertama, yakni presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri tepuk tangan semuanya. Tugasnya bisa dikumpulkan karena semuanya sudah maju ke depan ya. Kali ini tadi kalian sudah belajar tentang apa saja? Tadi apa? Ada tokoh siapa? Ini Pak. Ini Kartini itu Tokoh. tokoh apa? Emansipasi wanita yang memperjuangkan hak perempuan Oke. di Indonesia. Kemudian tadi sudah kita pelajari tentang suku-suku. Suku apa aja tadi? Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua ya Pak. Nusa Tenggara. Kemudian di Jawa itu ada suku apa aja? Tadi. Madura, Ya, terus apa lagi? Baduy Pak. Apa? Baduy itu masuk Jawa ya Pak. Masuk di Banten itu. Terus yang Dan Osing di Jawa di Bandung Timur. juga. Pembelajaran kali ini sebelum mengakhiri mata pelajaran kali ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak harapkan kalian mempelajari subbab selanjutnya ya tentang keberagaman budaya. Sekian pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.